Ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Shahibul Bait, keluarga besar Bapak Sumanto dan Ibu Dwi yang akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga dimudahkan, dilancarkan, disehatkan dan selamat pulang pergi mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kita hormati bersama Ibu Yeni sebagai Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa beserta para jamaahnya, dan ibu-ibu dari SD dan SMP Al Azhar Sentra Premier dan diwakili Mbak Ega. Begitu juga yang kita hormati Bapak Acep Edis Jawan dan istri sebagai Ketua DKM Masjid Raya JGC serta pengurusnya. Tadi Bu Neneng di mana ya? Begitu juga Ustazah Manisah, Ustazah Solihah, para ustazah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, jamaah ibu-ibu soleha yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan yang belum melaksanakan ibadah haji Allah mudahkan berangkat menuju Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah karena hari ini saudara kita akan melaksanakan ibadah haji. Kalau ada orang berangkat ibadah haji, kenapa perlu ada walimatus safar? Karena dengan walimatus safar itu sohibul hajah minta didoakan. Kalau datang ke rumah satu persatu repot ya buat duitnya ya, maka diadakan walimatus safar, minta didoakan sekaligus minta maaf. Kenapa? Setiap pertemuan ada perpisahan, tetapi tidak semua perpisahan ada pertemuan. Jadi mohon redoknya ibu-ibu semua yang hadir hari ini untuk mendoakan Pak Sumanto dengan Mbak Dwi, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya apa? Kita semuanya yang duduk di sini diberikan kemudahan, dimaafkan oleh orang lain, dan hati kita pun lapang memaafkan kesalahan orang lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu nggak ada yang layak balasannya kecuali surga. Jadi kalau ada orang yang diundang sama Allah untuk menunaikan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, itu semuanya undangan. Kita diundang melakukan amal soleh apa saja. Bangun malam undangan, puasa sunnah undangan, sholat tepat waktu undangan dari Allah. Termasuk puasa sunnah, umroh, haji, semuanya undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadir ke sini pun termasuk undangan dari Allah. Tanpa izin Allah kita nggak duduk di sini. Tanpa izin Allah kita tidak bisa mendoakan Mbak Dwi. Qadarullah Mbak Dwi ini termasuk yang diundangnya untuk melaksanakan ibadah haji cepat ya. Nunggu berapa lama nggak nunggu? Normalnya sih 5 tahun. Normalnya 5 tahun. Sebenarnya udah dipanggil dari tahun 2003-2024. Oke. Bapak kan layan. Oh iya. Jadi dipanggilnya udah tahun kemarin ya, dikasih kemudahan. Dan pertemuan hari ini pun gampang ya. Qadarullah pagi ini saya bisa hadir, ibu-ibu bisa hadir, walaupun tidak bisa berlama-lama. Tetapi harapannya apa? Harapannya kita bisa memberikan doa untuk Mbak Dwi dan Pak Sumanto. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala berlipat ganda untuk Mbak Dwi dan keluarga, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan
dipanggil pula untuk menunaikan ibadah haji, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita traveling pergi ke mana saja itu pasti bawa bekal. Ibu liburan kemarin keluar kota bawa bekal, ke luar negeri bawa bekal. Perjalanan ibadah haji itu rukun Islam yang paling berat dari 5 rukun yang ada. Rukun Islam ada berapa, Bu? 5. Syahadat perlu saksi, cuma lisan. Kemudian sholat 5 waktu butuh fisik. Kalau kita sakit sholatnya nggak maksimal. Zakat perlu dana. Puasa fisik dan dana untuk berbuka. Untuk ibadah haji fisiknya harus kuat, dananya juga harus kuat. Makanya orang yang menunaikan ibadah haji pahalanya besar dan dana yang dikeluarkan diganti lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan yang panjang, lama dan berat, maka butuh 3 bekal. Apa bekal yang pertama? Bekal yang pertama adalah mental dan spiritual. Mentalnya harus kuat. Orang yang mentalnya kuat nggak kaget-kagetan nanti di sana. Kalau mentalnya tidak siap, setiap ada masalah di sana rapuh. Padahal di negara orang akan berbeda dengan di negara sendiri. Apalagi jutaan manusia memenuhi undangan Allah semua. Kita diundang di sini terbatas sama Mbak Dwi. Undangan Allah tidak terbatas. Kadang-kadang yang mampu tidak diundang, tidak dikasih kekuatan berangkat. Yang kurang mampu justru berangkat. Kenapa? Karena undangan Allah itu menyeluruh untuk siapa saja. Cuma ada yang merasa diundang dan ada yang merasa belum diundang. Itu saja. Jadi mental kita harus kuat, spiritualnya juga harus kuat. Menjelang berangkat udah perbanyak doa, WA atau kirim mohon maaf kepada siapa yang pernah terluka hatinya. Kenapa? Agar kita berangkat ke sana indah, nikmat, ringan. Maka mental dan spiritual kita harus bagus. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya ditingkatkan. Kenapa? Kalau umroh nggak disebut bu umroh, tetapi ketika berangkat haji disebut Bu Haji. Nah itu di batin kita kadang-kadang ada perdebatan ya antara ikhlas ria. Terus bagaimana? Persis seperti kita lihat bola sepak bola itu kan warnanya hitam putih gitu. Kadang-kadang yang hitam di atas, kadang-kadang yang putih di atas. Terbayangkan bola sepak bola tuh yang bola ditendang sama anak-anak, ditendang sama pemain bola, kadang-kadang hitamnya di atas. Apa artinya? Hati kita lagi nggak bersih, tendang lagi saja. Harapannya apa? Putihnya di atas, ikhlas saya kita dahulukan. Karena di sana kadang-kadang setan itu mengujinya lebih dahsyat ketimbang di negara sendiri. Kenapa? Karena ibadahnya lebih berat, setan yang dikirim pun pasukannya pasukan yang berat-berat juga. Salat 5 waktu saja kita tidak khusyuk. Kadang-kadang salatnya zuhur yang dipikirin asar. Salatnya hari ini yang dipikirkan tanggal merah. Kenapa? Karena nggak sabar. Sekarang ibadah haji waktunya luar biasa lama. Dalam perjalanan ke sana pasti ada ujian. Maka luruskan niat hanya untuk Allah semata. Pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan mental. Luruskan niatnya. Yang kedua, sabarnya ditambah. Karena hal yang kecil, yang remeh-temeh itu kadang-kadang di sana menjadi sesuatu yang besar. Jangankan haji, umroh saja kadang-kadang cekcok sama suami yang remeh-temeh gitu, yang recehan gitu ya. Yang di Indonesia kayaknya nggak ada masalah, tetapi di sana seakan-akan masalah besar. Kami pernah umroh, kami bersembilan, saya dengan suami, 3 anak saya, 3 adik kakak saya, 4 anak saya. Sebetulnya masalah mandi, masalah gitu ya, itu kakak adik satu biasa, mereka sekamar bertiga. Tetapi entah bagaimana di sana cuma masalah mandi keran itu kok jadi langsung istighfar. Istighfarnya kenapa? Ini setan lagi memecah belah adik kakak. Suami istri bagaimana?
Kalau ada cekcok sedikit, istighfar cepet-cepet. Setan lagi menggoda kerukunan dan keharmonisan kita. Terus gimana kita perhatikan orang luar yang pegangan tangan dengan suaminya, padahal suami istri tersebut sudah senior ya, udah duduk gemeter, tapi mesra pegangan gitu ya. Kenapa istighfarnya diperbanyak, mentalnya diperbesar, biar sabarnya juga lebih banyak begitu. Jadi ikhlasnya, sabarnya diperbesar. Yang ada syukur, 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 bersyukur ya Allah, alhamdulillah bisa berangkat haji. Bersyukur ya Allah didampingi pasangan sejati. Terus aja bersyukur, even nanti kita mendapati hal-hal yang tidak mudah, maka dahulukan syukurnya, itu persiapan mental dan spiritual. Yang kedua, persiapan ilmu. Mohon maaf, zaman dulu mungkin dengan zaman sekarang berbeda. Ini cuma sekedar mengingatkan Mbak Dwi, kalau berangkat sama suami, jika naik taksi, perempuan turun duluan, laki-laki belakangan. Tapi kalau naik, laki-laki lebih dulu, perempuan belakangan. Terbalik ya Bu. Kalau di Indonesia itu kan pintu dibukakan gitu ya, perempuan masuk gitu kan, baru laki-laki. Tapi di sana tidak berlaku. Diusahakan yang perempuan keluar duluan, laki-laki belakangan. Tapi masuk laki-laki didahulukan, baru perempuan. Kalau ke kamar mandi, ke toilet, jangan pernah sendiri. Ajak teman, perlu ada kedekatan, even hanya 1-2 orang. Kenapa? Agar saling membantu, saling menolong di sana. Di raudhahnya saling membantu, itu cari yang satu frekuensi sama kita. Kalau satu frekuensi itu kemana-mana gampang. Diusahakan juga, mohon maaf, kurangi makan yang mengandung gastrik, gas, mengandung gas, biar nggak batal terus. Kalau bisa ada spray, tahu nggak Ibu yang botol kecil yang bisa spray di wajah biar batal wudhunya, pakai itu. Ambil air zam-zam, bisa diratakan, bawa handuk kecil. Kenapa? Ibadah di sana berbeda dengan di masjid JGC. Di masjid JGC batal bolak-balik gampang. Di sana tidak semudah itu. Maksimalkan waktu untuk ibadah. Kalau kita fokus untuk ibadah, hal-hal yang jelek itu nggak pernah kita bahas. Nanti kan ketemu ya Bu, orang ini begini, orang negara ini begitu. Itu unik-unik, di mana lisan kita harus kita jaga. Unik sedikit, astagfirullah, langsung. Kadang-kadang kan perempuan pengennya dikomentarin semua ya. Kulitnya ya Allah gitu. Astagfirullah, baunya ya Allah, macam-macam. Itu istighfar saja. Ini sharing sedikit. Ketika kami tahun 96 haji, cuma dikit aja. Cuma gini, Umi, tunggu di sini ya. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana, Abi ke ngambil air zam-zam atau apa. Cuma sedikit. Ibu cuma, oh cuma gitu. Karena kita biasa dulu di Pakistan mandiri, pergi gitu ya, gampang. Insya Allah tahu. Cuman sedikit gitu Bu, insya Allah tahu lah. Ibu kami hilang. Kami pisah sampai ketemunya kapan? Maghrib, dari pagi. Jam 8 itu ketemunya maghrib, dan saya nggak megang apa-apa kecuali tiket buat naik bis. Itu saja satu. Tapi di sana rezeki Allah mengalir, ada yang mentraktir makanan, ada yang ngasih gitu ya. Rezeki Allah luas ketika kita berserah diri kepada Allah, solusi diberikan, diberikan. Husnuzon saja sama Allah. Oh Allah ngasih begini, pasti ada hikmahnya. Oh ngasih ujian ini, pasti ada hikmahnya. Jadi hatinya siap gitu ya. Kemudian mentalnya siap gitu, ilmunya juga harus ada. Jangan sampai di sana babak belur. Apa sih yang nggak boleh, yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji? Itu tanyakan semua kepada pembimbing, nggak usah sungkan-sungkan. Dan mohon maaf, karena di sana makanannya banyak mengandung gitu ya, yang panas-panas ya Bu, kambing, yogurt gitu.
Itu ini mohon maaf, gairah itu besar di sana itu. Karena kalau di sana kan ayam dibelah dua, di sini kan dibelah 12. Itu beda gitu, energinya beda. Lihat suami di Indonesia kayaknya biasa aja, pas di sana kayaknya gimana gitu. Belum lagi nanti yang umroh kan orang Turki, orang Arab, orang gitu ya. Itu benar-benar jangan sampai kita membayangkan hal-hal yang negatif gitu. Makanya tundukkan pandangan. Yang paling tampan suami kita sudah. Karena ada jamaah yang bilang, Bu Fatia, kok saya pulang haji melihat suami jelek banget ya. Karena mereka melihat orang Turki, orang Arab, orang Eropa gitu kan, hidungnya kan takabur. Orang Indonesia kan hidungnya tawadu rata-rata. Jadi kaget ketika pulang gitu ya. Nah itu kan benar-benar harus punya ilmu nahan pandangan, tahan pandangan. Kalau mendapatkan kesulitan bagaimana? Doping saya ketika haji atau umrah itu salawat. Kesulitan salawat, desak-desakan salawat. Ada di jalan Allah yang Allah berikan. Kalau kita di sini baca salawat, salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan jaraknya jauh. Tapi di Saudi Arabia itu jarak kita dengan makam Rasulullah dekat, sehingga salawat kita itu bisa meneteskan air mata. Karena kalau di sini kita jauh, kalau di Madinah, di Raudhah, itu kita bisa membaca salawat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat sekali sama kita. Sayang kalau tidak dimaksimalkan membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh saja kita bersalawat, apalagi ketika jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat. Bayangkan wajah beliau, perjuangan beliau, sehingga kita ingin sekali haji kita benar-benar maksimal. Itu terkait ilmu. Baru yang terakhir, persiapan fisik. Ya silahkan Ibu. Persiapan fisik apa? Fisiknya harus kuat. Kalau Mbak Dwi nggak doyan susu onta, bisa minum susu di sana, susu apa aja. Kalau yang nggak kuat minum susu onta itu diare. Kalau yang nggak kuat ya Bu. Tapi kalau yang kuat minum susu onta itu jujur energi kita tuh nambah. Nggak ada rasa capek. Saya membedakan umroh tanpa minum susu onta dan umroh dengan minum susu onta. Itu ketika minum susu onta itu energi kita lebih, pegel-pegelnya nggak ada, capeknya nggak ada, terus aja umroh lagi gitu. Berbeda dengan ketika kita nggak minum susu onta. Jadi kurma gitu ya, kurma, cemilannya kurma, aus minum susu onta gitu, tapi jangan banyak-banyak, khawatir perutnya nggak kuat. Kemudian termasuk fisik juga, mohon maaf banget kalau kita khawatir face kita, wajah kita menimbulkan fitnah, pakai cadar nggak apa-apa atau pakai masker. Tapi pas umroh buka, ini cuma lagi jalan ke masjid itu pakai. Kenapa? Katanya orang Indonesia kan imut-imut gitu ya. Kalau saya udah amit-amit gitu. Ini kan Mbak Dwi masih imut-imut gitu. Kadang-kadang mereka melihat orang Indonesia itu dianggapnya masih muda saja. Even kita udah tua, tapi buat mereka itu orang Indonesia tuh muda gitu. Jadi shopping, belanja, tiba-tiba ada pedagangnya gini, kamu udah nikah belum? Itu suami saya. Jangan macam-macam. Usahakan bicaranya pakai bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa Arab, mereka kadang-kadang, mohon maaf ya Bu, kadang-kadang menganggap kita TKW yang bisa dipakai cuma sekian real gitu. Jadi saya even bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, tapi saya lebih suka menggunakan bahasa Inggris dan mereka lebih respect kepada kita. Malaysia, Filipina itu menggunakan bahasa Inggris. Indonesia kan banyak di sana ya, pekerja-pekerja Indonesia yang naudzubillah katanya ada yang bisa dipakai. Jadi itu penghinaan gitu ya, penghinaan kalau ya Rahma gitu ya, sekian real itu penghinaan gitu. Jadi ketika ada yang nanya, kita punya sikap karena orang Indonesia itu terkenal permisif ya.
apa ya, permisif itu ramah gitu, cenderung ya gitu ya. Apalagi kalau di tukang sayur kan belanja nawar 50.000 aja kenapa sih bang, itu jangan nyentuh sekalipun tangan kita. Orang Arab disentuh berbeda, dia bisa bangun semuanya, alisnya bangun. Geli banget ketawanya. Jadi eh, jaga jaga apa ya, jaga diri gitu ya. Fisik kita itu penampilan tidak menyolok, body kita ketutup rapat gitu. Terus tutur kata kita yang biasa di sini mungkin huruf S diganti huruf C gitu ya. Maaci bapak gitu. Nanti bapaknya bilang cama-cama gitu ya. Pada ganti huruf S di sana jangan, tegas aja gitu. Jadi mereka lebih menghormati kita gitu ya, ketimbang kita lenje atau tepak-tepok. Saya sering melihat orang Indonesia tuh kalau nawar barang tuh begitu gitu. Jadi aduh si ibu gitu ya pernah bawa, dia cantik punya body goalsnya bagus, aduh ngomongnya lenje. Berapa $200 aja ya mas, aduh dalam hati saya langsung tarik, saya bilang jangan ngomong begitu sama orang Arab, karena terbiasa di Indonesia bang tomatnya tambahin ya bang ya gitu, suka tepak-tepuk gitu ya. Di sana kita punya sikap, makanya kalau bisa pakai masker lebih bagus gitu ya. Jadi kita jaga sikap, belajar dari teman-teman di negara lain ya, mereka bagaimana, Filipina, Malaysia beda banget sama orang Indonesia. Jadi pegangan terus sama suami, even kita bersuami dan mereka tahu. Saya nenek-nenek ketika umroh ditanya kamu udah nikah, udah jangan macam-macam, saya langsung gitu. Kalau kita orang Indonesia suka GR, udah nikah, udahlah kenapa masih cantik, capek. Orang Indonesia kan punya sifat GR, GR. Penyakit GR-nya suka dibawa ke sana, tolong nanti dikendalikan gitu ya. Itu kan termasuk fisik ya. Pernah dosen saya mengomentari gitu, orang Indonesia itu bagus, umroh itu, haji itu mereka ibadahnya luar biasa. Sayang katanya apa? Mereka saat beribadah bermake up gitu. Pakai bulu mata palsu yang bisa nyapu halaman panjang. Anti badai, belum lipstiknya ininya. Sehingga orang Arab itu nggak biasa ngeliat yang kayak gitu tuh. Dianggapnya mohon maaf ya, seperti kesannya itu perempuan kurang baik gitu. Karena kalau mereka dandan, yes, tapi pakai cadar semua. Mereka kalau dibuka, bu, masya Allah. Tuh. Tapi kan mereka pakai cadar. Kita kan terbuka gitu. Jadi kelihatan make upnya tuh terlihat jelas. Nah, diusahakan pakai sandok yang wajar-wajar saja gitu ya. Agar mereka menghormati kita, menghargai kita. Nah, 3 ilmu ini bisa dibawa pulang ya. Persiapan mental dan spiritual, kedua persiapan ilmu, jangan sungkan-sungkan nanya sama ustadz pembimbingnya. Ini boleh atau tidak, begini bagaimana, tanya semuanya itu di sana. Ilmu di sini kadang-kadang lupa ketika praktek. Udah kita hafalin begini-begini, ketika di lapangan itu hilang. Nanya lagi, nanya, ya apa nanya aja, nanya gitu. Dan terakhir fisik ya, jaga kehormatan, jaga suara, jaga penampilan, jaga sikap agar mereka bisa menghormati kita, menghargai kita. Kemudian terakhir, kenapa Neng? Ada kenapa Neng? Terakhir, ibu-ibu kalau di sana perbanyak minum air zam-zam, membersihkan hati dan fisik kesehatan. Kenyangkan dengan minum air zam-zam, bawa tumbler pagi sore minum sekenyang-kenyangnya air zam-zam. Kenapa di negara kita kan nggak ada? Jadi di sana tuh sepuas-puasnya kalau bisa gitu ya. Tumbler itu isinya bukan air hotel, bukan air mineral biasa, tapi air zam-zam semua isinya. Setiap mau minum doa, setiap mau minum doa gitu. Agar ibadah kita dimudahkan. Satu hal saja, semuanya serahkan kepada Allah semuanya.
ya Allah, ya Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Jadi mau berangkat nih Allah dulu, sampai di sana Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Kalau ada yang keluar ya, keluar sifat-sifat yang gak baik, astagfirullah, istighfar diperbanyak, sholawat diperbanyak, agar lisan kita tidak mengomentari hal-hal yang tidak layak untuk dikomentari di Masjidil Haram nanti. Demikian, alhamdulillah nggak terasa jam 10 lewat. Hari ini hari Jumat. Ini yang ngejemput saya sudah standby di rumah. Mohon maaf, mudah-mudahan yang singkat ini bisa berkesan, bisa dibawa pulang. Dan jangan lupa ibu-ibu doakan ya untuk Mbak Dwi dengan Pak Sumanto. Dan kita sebagai penutup kita talbiyah sama-sama ya Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita tutup dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan Pak Sumanto dengan Mbak Bli lancar, diberikan kesehatan, kemudian mendapatkan haji yang mabrur, selamat berangkat dan pulang kembali ke tanah air. Begitu juga yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah undang dan kita mampu memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram. Allah hadihin niyah wa likulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Amin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uminda Ustazah Siti Fathia Khatib yang telah memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua.